Tasya dari kelompok 11 IPS yang akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Kali ini bagian saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pendapatan. Apakah itu pendekatan pendapatan? Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi. Contohnya kota A itu memproduksi sambal ABC, sedangkan kantor B memproduksi bakso. Jadi dari berbagai kantor itu faktor produksinya akan disimpulkan dari pendapatan tersebut. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan. Yang pertama itu kompensasi untuk bekerja atau disebutnya compensation for employees. Pendekatan pendapatan upah dan gaji, serta penerimaan lain seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya. Lalu yang kedua ada keuntungan perusahaan atau disebutnya corporate profits. Keuntungan perusahaan merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya. Keuntungan perusahaan tersebut ada yang digunakan untuk membayar pajak, ada juga yang membayar dividen, dan ada pula yang berupa laba yang ditahan untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjutnya. Lalu yang ketiganya ada pendapatan usaha perorangan. Pendapatan usaha perorangan ini adalah pendapatan yang diperoleh dari perorangan, tidak diambil dari secara berkelompok seperti itu. Dengan kata lain, pendapatan usaha perorangan ada pendapatan dari usaha perorangan, kongsi dan bekerja sama individu di bidang produksi, sesama individu. Lalu yang keempat ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini pendapatan balas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, serta hak untuk sumber daya alam termasuk contohnya. Dan yang terakhir ada bunga neto. Bunga, apa sih yang dimaksud dengan bunga? Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang dibayar oleh perusahaan, lalu dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan lagi, ditambah bunga neto yang diterima ditambah bunga neto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah atau pusat dan daerah dan oleh konsumen tidak termasuk di dalamnya, sebab bunga yang dibayar oleh pemerintah dan konsumen tidak menunjukkan peningkatan pendapatan dari produksi secara langsung. Secara matematis bunga neto itu dapat dihitung dan mempunyai rumus-rumusnya. Rumusnya seperti berikut. Jadi disinilah rumus pendapatan nasional yang terdiri dari Y. Apakah Y itu? Y itu merupakan pendapatan nasionalnya yang sama dengan W. W itu adalah upah atau gajinya yang sebelum pajak, ditambah R. Apakah R? R adalah pendapatan bersihnya, pokoknya pendapatan bersih yang diperoleh dari sewa, yang ditambah I. I itu adalah pendapatan dari bunganya. Dan yang terakhir adalah P. P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Jadi setelah ketemu semua pendapatan ini dijumlahkan lalu akan didapatkan hasilnya. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang menciptakan sebuah nilai tambah. Pendekatan ini dijumlahkan melalui menjumlahkan semua nilai tambah atau added value dari seluruh sektor produksi dalam satu periode, dan periode ini biasanya 1 tahun. Halo, nama saya Vincent Robin dan saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu sangat penting untuk berbagai negara. Nah, kita juga bisa mengetahui tentang sektor-sektor perekonomian yang terjadi di antara barang dan jasa dan pengeluaran yang setiap hari kita keluarkan di pengeluaran antara barang dan jasa di setiap negara-negaranya ya. Dalam sektor pendekatan pengeluaran dibagi menjadi 4 sektor. Sektor yang pertama ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga adalah pembentukan modal sektor swasta, dan yang keempat adalah ekspor neto. Saya akan menjelaskan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Nilai pembagian yang dilakukan setiap rumah tangga untuk membeli bahan-bahan masakan, misalnya seperti sayur-sayur dan lain-lainnya, biasanya memerlukan berbagai waktu 1 tahun tertentu dinamakan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Atau dalam analisis makroekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga itu akan digunakan untuk membeli makan, pakan, dan lain-lainnya. Tidak semua transaksi yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga digolongkan sebagai kegiatan konsumsi. Misalnya seperti pengeluaran pembelian rumah digolongkan sebagai investasi. Dan berbagai pengeluaran seperti membayar uang sekolah, membayar asuransi, dan memberi sanggup pada orang tua. Dan untuk uang jajan juga untuk uang jajan anak sekolah. Dan yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Perbedaan antara kedua ini, pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan negara, misalnya untuk memberi bahan-bahan yang penting untuk masyarakat, pengeluaran dapat menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat yang dilakukan seperti kesehatan, pengeluaran menggaji polisi dan tentara, pengeluaran gaji pegawai negeri, dan pengeluaran untuk meningkatkan infrastruktur yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pemberian pemerintah atau barang jasa yang digunakan untuk menjadikan 2 golongan utama, yaitu penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah, dan investasi yang dilakukan pemerintah. Pembelian pemerintah adalah pembelian antara barang dan jasa yang langsung dikonsumsikan, seperti membayar gaji pegawai negeri, membeli alat-alat kantor yang digunakan untuk perkantoran, dan membeli bensin kendaraan dinas-dinas, seperti kendaraan kepolisian dan untuk tentara juga. Adapun investasi pemerintah merupakan pengeluaran untuk membantu prasarana seperti jalan, rumah sakit, taman, dan irigasi. Halo, saya Princesa dari kelas 11 IPS. Dan sekarang saya ingin membahas tentang pembentukan modal sektor swasta dan ekspor neto. Pembentukan modal sektor swasta adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa pada masa yang akan datang. Dalam pengumpulan data mengenai investasi, pengeluaran tersebut dibedakan 3 jenis pengeluaran. Ke-1, pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun. Yang ketiga, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Ekspor neto. Ekspor neto adalah transaksi ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu, dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Secara matematis, perhitungan pendapat nasional atas dasar metode pengeluaran dapat dirumuskan Y sama dengan C tambah G tambah I tambah ekspor neto. Y adalah pendapatan nasional. C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. G adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. I adalah pengeluaran investasi. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. Francisco dari kelas 11 IPS dan saya akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang pendapatan nasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang nomor 6 yang ada di buku cetak. Rumusnya adalah Y sama dengan W plus R plus I plus P, yang dimana Y adalah pendapatan nasional, W pendapatan gaji atau upah, R pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan bunga, dan P adalah pendapatan keuntungan perusahaan. Dan jadinya tinggal dimasukin saja 9.800 plus 200 plus 400 dan plus 6.200. Ditotalin udah dapat hasilnya. Halo, nama saya Aliska. Saya akan memberi contoh cara menghitung pendapatan nasional. Nah, jadi ini soalnya. Dari soal ini yang dicari adalah disposable income. Yang pertama, gross domestic product-nya adalah 900. Untuk mencari gross national product, sama dengan gross domestic product
ditambah pendapatan neto luar negeri sama dengan 670. Pendapatan nasional neto sama dengan pendapatan nasional bruto dikurangi penyusutan sama dengan 640. Lalu pendapatan nasional sama dengan pendapatan nasional neto dikurangi pajak tidak langsung sama dengan 626. Lalu pendapatan perseorangan sama dengan pendapatan nasional dikurangi laba tidak langsung dan ditambah transfer payment lalu dikurangi iuran asuransi. Lalu disposable income-nya sama dengan pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung sama dengan 562. Jadi jawabannya yang C.